Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmiati dengan NIM 2002-22-080 dari Ruangan Administrasi Publik Reguler 2. Saya akan menjelaskan materi tentang pengawasan pembangunan daerah. Adapun pengertian pengawasan pembangunan daerah, yaitu pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan untuk menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Adapun tujuan pengawasan pembangunan, yaitu 1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyewelangan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Jenis-jenis pengawasan. Jenis-jenis pengawasan terbagi menjadi beberapa yaitu 1. Pengawasan inter dan ekstern. Pengawasan inter adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Adapun prinsip-prinsip pengawasan pembangunan, yaitu hak atas lahan. Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang atau badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan. Yang kedua yaitu pengaturan. Kewenangan menerapkan peraturan hukum atau pengaturan lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya untuk menjadi kesehatan umum, kesehatan moral, dan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang keempat yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan atau kelompok. Yang kelima yaitu spending power atau government expenditure. Adapun hambatan-hambatan pengawasan. Hambatan-hambatan dalam pengawasan terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, kurangnya informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan dan acap kali terhadap kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Yang kedua yaitu bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Yang ketiga yaitu pencapaian petunjuk kerja keras secara jelas sering tidak terjadi dan hal-hal memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Yang keempat yaitu meningkatkan lingkungan dan kegiatan usaha masing-masing. Yang kelima yaitu jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi. Yang keenam yaitu berkembangnya manajemen partisipatif sehingga menghendaki adanya tukar-menukar informasi antara pimpinan dan unsur-unsur manajemen formal dan informal untuk dapat memelihara industrial pitch and antar perusahaan.
Yang ketujuh yaitu pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara inter dan antar perusahaan. Ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan pengawasan, yaitu satu, menetapkan standar. Yang kedua, pengukuran kegiatan. Yang ketiga, membandingkan kegiatan dengan standar. Yang keempat, melakukan tindakan koreksi. Adapun manfaat pengawasan, yaitu satu, menentukan tujuan dan cara mencapai atau mencapai planning. Yang kedua yaitu struktur organisasi dan aktivitas atau organizing. Yang ketiga yaitu memotivasi atau mengarahkan anggota atau accounting. Syarat-syarat pengawasan. Syarat-syarat dalam pengawasan yaitu pengawas harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Pengawas harus mempunyai pandangan ke depan. Pengawas harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Pengawas juga harus memiliki level atau fleksibel. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.